cara menghindari sedih, yaitu dengan cintailah Allah yang tidak pernah hilang. Ini di bawah tema besar kita, yaitu menggapai kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Jadi kita berharap dalam seri pembahasan kita ini yang banyak, insya Allah semuanya di bawah payung menggapai kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran, kebahagiaan itulah yang kita peroleh. Termasuk cara yang kita pelajari pagi hari ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai cara mencari kebahagiaan yang semu, yaitu melalui kesenangan. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan cara mencari kesenangan. Itu semu. Ya, kesenangan adalah kebahagiaan yang semu yang membuat kecele. Karena kesenangan bisa diperoleh ketika kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Padahal keinginan selalu menuntut lebih dan lebih, sehingga kita tidak pernah merasakan kepuasan. Itu pun kalau kita selalu berhasil menggapai apa yang kita inginkan. Padahal dalam kenyataan hidup, jarang sekali kita bisa memperoleh persis apa yang kita inginkan. Berkaitan dengan itu, kalau kita sudah berusaha keras untuk mencapai atau menggapai sesuatu yang kita inginkan, tapi capaian kita masih jauh dari target keinginan tersebut, maka perasaan yang muncul adalah kecewa dan sedih. Padahal kecewa dan sedih itu merupakan perasaan yang tidak nyaman. Jadi kita bisa merasa tertipu kalau kita mencari kebahagiaan melalui kesenangan. Lebih lagi, kalau dikatakan hidup bahagia adalah hidup senang, definisi ini tidak adil. Karena kesenangan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, baik materi maupun non-materi. Definisi yang adil tentang kebahagiaan adalah yang menjamin bahwa kebahagiaan harus bisa diperoleh oleh siapa saja, dewasa maupun anak-anak, pria maupun wanita, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan sebagainya. Ini berarti bahwa kesenangan bukanlah kebahagiaan yang kita cari. Kebahagiaan yang kita cari adalah hidup tenang dan tentram. Mengenai ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang awal dulu. Karena dulu kita membahas dari sisi takut, sekarang kita membahas dari sisi sedih. Cuma pada waktu awal-awal dulu, jumlah peserta kita tidak begitu banyak, sehingga dugaan saya banyak di antara bapak-bapak dan ibu yang hadir pagi ini tidak mengikuti yang lalu. Maka saya review aja sejenak bahwa kebahagiaan yang kita cari adalah hidup tenang dan tentram. Bukan senang, tapi tenang atau tentram. Ketentraman bisa kita gapai jika kita bisa terbebas dari rasa takut dan sedih. Jadi orang yang bahagia itu tidak pernah takut yang mencekam, tidak pernah sedih yang dalam. Kalau toh takut, itu takut yang sepintas saja, habis itu hilang. Takut yang wajar. Jadi bukan berarti orang itu tidak punya perasaan takut. Dia punya perasaan takut. Perasaan takutnya itu jarang dia merasakan takut. Kalau tidak realistis, maka perasaan dia itu jauh lebih sensitif daripada orang lain. Mungkin orang lain belum merasa takut, dia sudah merasa takut. Tapi begitu sensitifnya, dia tahu bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar. Harus ada yang aku benahi. Terus hilang. Begitu pula sedih. Orang yang bahagia itu tidak pernah sedih. Kalau toh sedih hanya sejenak, dan sejenaknya itu makin kuat imannya, sejenaknya itu makin pendek sekali. Jadi karena makin pendek, boleh dibilang nggak pernah sedih gitu.
Ya. Takut dan sedih itu dua perasaan yang menjadi biang dari segala masalah kejiwaan. Ya. Takut dan sedih itu biang dari segala masalah kejiwaan. Ada stres, ada galau, ada depresi, ada putus asa. Semua itu berasal dari takut dan sedih. Allah menjamin, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian mereka konsisten. Konsisten itu pikirannya konsisten dengan pengakuan Allah itu Tuhannya, ucapannya juga konsisten dengan pernyataan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhannya, dan juga perilakunya itu konsisten dengan itu. Kalau ada orang mengakui Allah itu Tuhannya, kemudian mereka konsisten semacam itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pada turunlah para malaikat. Di sini dipakai kata tatanazzal, artinya yang turun tuh malaikatnya banyak, menyampaikan pesan alla takhafu wa la tahzan. Kamu tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Di dunia apa di akhirat ini? Di dua-duanya. Di dua-duanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berarti sedih dan takut itu bisa kita pakai sebagai ukuran atau ngetes diri kita, imanku sudah benar apa belum. Kalau masih ada rasa galau menghadapi kehidupan, suka komplain, suka mengeluh dan sebagainya, coba dicek pengakuan dia Rabbunallah dan kekonsistenannya itu mesti ada yang kurang, ada yang bahkan mungkin ada yang salah di situ. Dan malaikat ini menyampaikan tidak diidentifikasi di dunia dan di akhirat. Bahkan nanti berikutnya, kalimat berikutnya, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kamu, bersenang-senanglah kamu dengan kabar bahwa kamu akan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan. Nah, ini berarti tidak ada atau terbebas dari takut dan sedih itu, termasuk di dunia. Tapi di antara kita, siapa tahu di antara kita ini ada yang memang sudah istiqomah. Istiqomah dalam arti konsisten perilakunya, pola pikirnya, dan ucapannya dengan keimanannya. Kalau merasa bahwa kok aku tidak pernah mendengar ucapan malaikat bahwa aku tidak perlu takut dan sedih. Bahasa itu tidak harus diucapkan, ya. Bahasa itu ada oral language, ada body language, ada bahasa lisan, bahasa tutur kata, ada bahasa tindakan, atau lisanul hal dan lisanul maqal. Malaikat itu kalau toh bicara kita nggak dengar, tapi langsung mereka itu melakukan action, sehingga di pikiran kita itu nggak ada ketakutan, kesedihan itu nggak ada. Jadi kalau kita merasa aku nggak pernah dengar itu, tapi hidupku tentram. Nah, sudah merasakan ketentraman hidup itu berarti sudah dikerjakan oleh malaikat yang melaksanakan tugas memberikan ketentraman. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita beriman dan selalu konsisten dengan keimanan itu, konsisten dalam bentuk pola pikir dan perilaku, maka kita akan hidup bahagia dalam berupa terbebas dari rasa takut dan sedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pula bahwa kalau kita dalam rangka menggapai kebahagiaan selalu berusaha memperoleh apa yang kita inginkan, maka begitu kita memperoleh kesenangan, datanglah potensi bersedih. Begitu kita dapat rasa senang, maka ada potensi sedih. Waktu itu saya kiaskan dengan begitu kita sekarang hidup, hati-hati, suatu saat kita akan mati. Ya, karena itu pasangan. Kalau kita senang, nanti kita akan sedih.
Ya, saya ulang, jadi ketika kita eh, mendapatkan kesenangan, maka ada potensi bersedih, yaitu ketika kita kehilangan apa yang kita senangi. Baik hilangnya yang kita senangi itu dengan sirnanya sesuatu yang kita senangi itu, atau dengan sirnanya kita sendiri. Ya, karena bisa juga perpisahan itu karena dia yang pergi, atau dia yang pergi, atau kita yang pergi. Jika cinta terhadap sesuatu itu sangat mendalam, maka kesedihan bisa makin parah dan menjadi putus asa. Allah berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur." Sungguh kalau aku berikan manusia itu rahmat. Rahmat itu berupa kasih sayang apa saja. Apakah itu rizki atau kesehatan atau kemuliaan dan sebagainya. Kemudian dicabut, ditarik itu. Nah, innahu layausun kafur, sungguh dia punya potensi untuk putus asa dan tidak berterima kasih. Jadi begitu kita mendapatkan sesuatu, kalau kita respon kita senang, maka potensinya adalah kita sedih. Oh, terus gimana kalau kita mendapatkan rahmat atau fadilah dari Allah? Emangnya nggak boleh senang? Beda. Orang yang beriman itu keberhasilannya dia itu tidak dianggap sebagai prestasi. Dia berhasil dalam karir bisnis atau kepegawaian, atau berhasil dalam kekuatan politik dan sebagainya, atau dalam memperoleh jabatan di masyarakat, misalnya di universitas begitu. Itu kalau dia menjadi senang dengan jabatan itu, dengan perolehan itu, maka potensinya kalau itu hilang, maka dia akan sedih. Orang yang beriman, dia akan meyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah dan ini adalah tugas dari Allah. Karena ini karunia dari Allah, maka selayaknya saya tidak bersenang-senang, tapi saya bersyukur. Bandingkan antara rasa senang dan rasa bersyukur. Orang kalau senang itu gejalanya itu dia ingin melonjak-lonjak, karena itu excitement. Ya. Senang itu excitement yang membuat darah kita itu, tekanan darah kita menjadi naik. Maka orang yang senang sekali, kecenderungannya banyak gerakan, joget-joget dan sebagainya. Tapi kalau bersyukur, kecenderungannya dia itu tunduk kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, ini semua darimu. Jadi kalau syukur itu makin tunduk, tapi kalau senang dia makin mendongak. Beda. Ya. Jadi orang yang beriman itu begitu dia mendapatkan sesuatu yang kita bilang sukses begitu, itu tidak dianggap sebagai achievement, tapi dianggap sebagai fadilah, karunia dari Allah. Maka dia tidak melonjak, tapi bersyukur. Kalau hilang bagaimana? Kan dia menganggap itu sebagai tugas. Kalau itu tugas, begitu jabatan itu hilang, begitu harta itu hilang misalnya, hilang itu bisa juga karena diberikan kepada pihak-pihak lain berupa hibah, berupa wakaf dan sebagainya. Itu tidak membuat dia sedih, tapi dia merasa tugasku selesai. Jadi beda perasaannya itu, tugasku selesai, itu enak, lega. Tapi kalau waduh, harta yang aku cari dengan jerih payah hilang begitu saja, ditipu orang, itu sakit itu. Ya, dari sini kita bisa pahami ada orang yang takut mati karena khawatir berpisah dengan apa yang disukai atau yang dicintai. Tapi orang yang beriman itu tidak takut mati. Cara yang baik untuk menghindari potensi sedih bagaimana? Caranya adalah jangan pernah mencintai sesuatu yang bisa hilang. Dan cintailah satu-satunya yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan lari dikejar, yaitu Allah. Hanya ada satu, ya, tidak ada lainnya.
Dan di hati kita itu diberi hati itu hanya satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak membuat dua hati di dalam dadanya, di dalam rongganya. Artinya, kapasitas seseorang mencintai, yang betul-betul mencintai itu hanya satu. Maka kalau kita bisa mencintai Allah, maka hati kita betul-betul dipenuhi oleh Allah. Kalau dipenuhi oleh Allah, yang lain-lain nggak bisa masuk. Cinta istri, cinta suami, cinta anak, dulu sudah pernah kita bahas, itu hanya merupakan refleksi dari cinta kita kepada Allah. Ya, memang semestinya orang yang beriman pasti lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Tanpa rasa cinta yang kuat kepada Allah, sulit kita bisa terdorong untuk selalu taat kepada Allah dan berusaha untuk mendekat kepada Allah. Jadi tanpa cinta kepada Allah, sulit kita berbakti, ya. Dan cinta itu bisa memotivasi kita untuk makin berbakti kepada Allah. Dorongannya itu dari dalam, bukan dari luar. Ya. Karena itu, membangun rasa cinta kepada Allah adalah cara yang strategis agar kita bisa dengan sukarela berbakti kepada Allah. Bisa melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Dia larang. Rasa cinta adalah perasaan yang mendorong kita untuk selalu mendekat kepada yang kita cintai. Nah, kalau kita mencintai sesuatu, ini sesuatu yang kita cintai, maka kita selalu berusaha mendekat kepadanya. Bandingkan kalau kita benci. Kalau benci kepada sesuatu, kita cenderungnya menjauh. Ya, cinta mendorong kita untuk mendekati kepada kita cintai, benci mendorong kita untuk menjauhinya. Ini cinta itu bagian dari emosi, emotion. Emotion itu memotivasi. Ya. Kata motivation dan motion itu kan berasal dari satu akar kata yang sama. Ya. Emotion itu bisa memotivate kita untuk berbuat sesuatu, apakah mendekat atau menjauh. Kalau kita bisa membangun rasa cinta kepada Allah, maka kita akan punya kecenderungan mendekat. Kecenderungan mendekat itu dorongannya dari dalam. Karena dorongannya dari dalam, kita nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh, kita sudah berbakti sendiri kepada Allah. Nggak usah dipanggil-panggil, kita sudah datang menghadap Allah. Ya. Dan memang namanya orang mukmin itu harus mencintai Allah. Ya. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang di sini bisa satu orang, bisa banyak. Tentu kalau manusianya itu 7 miliaran, ya tidak hanya satu orang. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu. Andada itu tandingan. Sekutu dalam apa? Dalam cara yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu itu seperti cintanya kepada Allah. Loh, kalau kita memahami ini, maka iman itu harus lebih kita pahami secara kejiwaan. Dan namanya musyrik itu tidak hanya menyembah selain Allah, mencintai kepada selain Allah yang sama kualitasnya dengan cinta kepada Allah, itu sudah musyrik menurut ayat ini. Ya, menurut ayat ini. Dan lagi kita belajar ini bukan untuk mencemooh atau ngejudge orang lain, ya. Kita belajar untuk meraba di perasaan kita, di hati kita, di pikiran kita. Aku ini sebenarnya sudah beriman benar apa belum kepada Allah? Kalau masih ada kurangnya, mari kita tingkatkan. Ya. Jadi kita belajar ini untuk introspeksi, untuk membangun keimanan kita sendiri. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan yang namanya orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi kalau kita belum mencintai Allah dengan sangat,
kita masih perlu mempertanyakan diri kita, imanku ini sudah benar apa belum? Kalau belum, maka kita bisa merekayasa. Merekayasa di sini dalam arti positif ya. Kalau orang teknologi, terutama ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dari ITB, itu kata rekayasa itu tidak dianggap sebagai negatif seperti orang-orang politik. Kalau orang politik, rekayasa itu biasanya konotasinya negatif. Tapi kalau di teknologi, itu rekayasa itu perlu, disebutnya engineering gitu kan. Kalau itu berupa benda-benda, kita mengengineer. Nah, pikiran kita itu perlu kita rekayasa supaya kita bisa mencintai Allah. Nah, yang kita akan bahas pagi ini, bagaimana merekayasa pikiran kita ini, ya, mengengineer. Maaf, saya ulang lagi, rekayasa ini tidak arti negatif. Wah, itu dibohongin aja kita, agama itu menipu. Bukan itu. Rekayasa di sini engineer. Kita bisa kok membuktikan bahwa kalau kita berhasil membangun pola pikir yang benar, hidup kita bahagia. Kalau kita gagal, kita tuh akan sengsara. Nanti siang kebetulan ada yang minta membahas tentang iman-based thinking. Nanti siang jam 1:30 itu ada pengajian kita yang dalam bahasa Inggris. Dulu pesertanya sampai 60 lebih, tapi begitu Babu Salam buka yang habis subuh, itu mereka pada migrasi ke pagi. Nah, nanti siang itu ada yang minta kita membahas mengenai pola pikir yang berdasarkan iman. Nah, saya akan memberikan contoh kejadian yang sama kalau ditangkap oleh orang yang pola pikirnya berbeda, yang satu berdasarkan iman, yang satu tidak, maka hasil emosi yang diperoleh itu berbeda. Kalau ada yang ingin ikut silahkan. Kalau nggak salah saya sudah share, Bu Naendra juga sudah membagi undangannya, linknya, bagi yang sempat ya. Kalau yang tidak sempat ya mudah-mudahan nanti kalau sempat saya rekam, saya bisa upload di YouTube ya. Jadi kembali ke sini bahwa memang orang Islam itu harus betul-betul mencintai Allah. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, bisakah kita mencintai Allah padahal kita masing-masing ini itu kan egois. Semua orang itu dilahirkan egois. Begitu kita lahir, egoisme kita itu 100%. Bayi itu egois. Dia nggak peduli ibunya sakit, capek, ngantuk, atau sibuk. Pokoknya kalau dia lapar, dia nangis. Minta dikonsumsi, minta ASI. Ya. Dan kalau misalnya pakaiannya basah karena ngompol, nangis dia, nggak peduli ibunya itu sedang apa. Begitu egoisnya. Jadi kita manusia, begitu lahir egois. Cuma manusia yang baik itu makin hari egoismenya makin berkurang karena mempelajari bahwa yang punya kepentingan bukan hanya saya, orang lain juga punya kepentingan. Nah, kalau ada orang sudah tua, rambutnya sudah beruban, kulitnya sudah keriput, kok masih egois, berarti dia badannya sudah tua, tetapi jiwanya masih anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita ini masing-masing itu egois, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Nah, jawabnya bisa. Bahkan saya tuh waktu itu membaca tulisannya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Bisa. Justru itu harus membuat manusia itu bisa mencintai Allah. Ya. Dengan kita egoistik, istilahnya Imam Ghazali bukan egoistik, istilahnya itu cinta pada diri sendiri. Setiap orang itu punya kecenderungan cinta pada diri sendiri. Buktinya cinta itu kalau kita itu sakit, kita obati. Kalau kita lapar, kita makan. Itu berarti kita mencintai diri kita sehingga kita bersedia merawat diri kita sendiri. Nah, justru kita itu mencintai diri sendiri itu seharusnya lebih mudah mencintai Allah. Ya. Itu Imam Ghazali mengajarkan di bukunya Ihya Ulumuddin bahwa kita bisa membangun rasa cinta kepada Allah
dengan menerapkan pola pikir kita yang tepat. Berikut ini insya Allah kita akan membahas beberapa poin yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan ditambah lagi dengan beberapa poin yang lain. Ya, jadi ada poin-poin yang itu dari Imam Ghazali, tapi saya ambilkan yang lain supaya lebih banyak lagi. Dan saya tidak mengatakan bahwa Imam Ghazali hanya membahas sedikit, enggak. Imam Ghazali itu hidup pada usia belum ada psikologi, tapi beliau sudah bisa membahas tentang gejolak kejiwaan seseorang. Jadi dia lebih maju daripada ilmu psikologi. Menurut Imam Ghazali itu justru kita mencintai diri sendiri atau kita egoistik, kita harusnya mudah mencintai Allah. Logikanya begini. Pertama, kita pada dasarnya mencintai diri sendiri. Mari kita perhatikan perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita ini mencintai diri sendiri. Ketika perut lapar, kita akan menaruh kasihan pada diri sendiri dan berusaha menolong diri kita sendiri dengan cara mencari makanan dan memakannya untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika kita akan bertemu dengan orang lain, kita berusaha bersolek diri agar kita tampil baik dan tidak direndahkan oleh orang lain. Ini kan menjaga diri agar harga dirinya itu tidak diturunkan oleh orang lain. Agar kita dihormati orang lain, kita berusaha meningkatkan kepintaran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh orang lain. Dengan kita makin terampil, makin pinter, maka banyak orang yang minta tolong pada kita. Ketika kita dimintai tolong, itu harga diri kita naik. Karena kita merasa dibutuhkan. Maka termasuk menghormati orang lain, itu dengan cara minta tolong. Jangan segan-segan minta tolong. Orang yang dimintai tolong itu merasa, aku dibutuhkan. Dan orang kalau tidak merasa dibutuhkan, dia merasa hidupnya useless. Ya. Jadi rasa cinta kepada diri sendiri itu diakui juga oleh Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis berikut ini yang di situ saya ambil ringkasnya supaya lebih mudah dibaca. Ya, dialog antara Umar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu menurut keterangan Abdullah bin Hisham, Rasulullah memegangi tangannya Umar. Wah, betapa bahagianya. Kalau tangan kita dipegang Rasulullah kayak apa? Terus Umar komentarnya begini, Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Berarti Umar masih mencintai diri sendiri lebih tinggi, lebih besar daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lalu menjawab, La walladhi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak begitu Umar. Demi Allah yang menguasai aku, kamu tidak beriman benar kalau kamu belum mencintai aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Oh, tadi yang saya katakan kan cinta kepada Allah. Kok di sini cinta kepada Rasul? Begini, karena Rasulullah itu utusannya Allah, maka dia mempunyai posisi yang dekat kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, pasti mencintai utusannya. Ya. Kalau misalnya kita mencintai seorang presiden, kita juga mencintai menteri-menterinya. Kalau kita mencintai seseorang, terus kita mencintai keluarganya dan sebagainya, itu biasa. Jadi kalau kamu belum mencintai aku melebihi dari dirimu sendiri, maka imanmu belum sempurna. Terus Umar ini kan orang yang luar biasa. Dia bisa drastis ganti haluan. Ketika dia masuk Islam saja juga begitu. Dia marah-marah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian ketika dia ketemu adiknya, dia terharu. Kemudian dia masuk Islam dan dia berbalik. Siapa yang memusuhi Muhammad berhadapan dengan aku.
Nah, itu jadi dia adalah orang yang bisa berubah secara drastis. Dia mengatakan, fa'antal an wallahi ahabu ilayya min nafsi. Sekarang Rasulullah, engkau demi Allah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah bertanya, al-an ya Umar? Sekarang Umar? Nah, ada hadis yang lebih panjang dari ini. Umar menjawab, al-an ya Rasulullah. Sekarang. Ya, jadi ini karena ada hadisnya, saya ambil sebagai contoh bahwa setiap orang punya kecenderungan untuk mencintai diri sendiri. Kalau kita tidak membangun rasa cinta kepada Allah, maka cinta pada diri sendiri akan selalu kita bawa melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang pertama tadi kita pasti mencintai diri sendiri. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari cinta pada diri sendiri, yang nomor satu tadi, kita cenderung mencintai barang atau orang lain yang memberi keuntungan kepada kita. Sebaliknya, kita akan membenci barang atau orang yang merugikan kita. Ya, saya ulang. Karena kita mencintai diri kita sendiri, maka kita punya kecenderungan kalau ada orang menguntungkan kita, dia menggaji kita, dia memberi hadiah kepada kita, dia memuji kita dan sebagainya, itu dia menguntungkan kita, maka kita cenderung untuk menyukainya. Tapi kalau dia dikit-dikit minta duit, malah kadang-kadang bohong dan sebagainya, kadang-kadang maki-maki, kita cenderung untuk membencinya. Ya. Saya kasih contoh yang berupa barang. Ya. Misalnya kalau kita mengenakan pakaian, pakai baju, yang karena itu kita menerima banyak pujian dari kawan-kawan yang berkomentar, bajumu bagus sekali. Wah, pas sekali. Motif, warna, dan potongan bajumu cocok sekali dengan kamu. Atau misalnya, wah, kamu tampil elegan dengan baju ini. Nah, sebagai akibatnya, kita akan menyukai baju itu dan kita ingin memakai lagi. Ketika menyimpan baju itu pun, kita akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Karena kita mencintai baju itu. Kita menganggap baju itu menguntungkan. Sebaliknya, jika kita memakai baju, kemudian ada orang mengomentari, motif baju ini membuat kamu kelihatan makin gemuk tahu. Atau, wah, bajumu ngejreng, membuatmu tampil seperti orang kampung. Atau misalnya, jelek tahu bajumu ini. Atau, kamu pakai baju ini, kamu kelihatan makin gendut. Maka kita cenderung tidak mau lagi memakai baju itu. Ya. Demikian pula ketika kita cenderung menyukai teman yang sering memberi kita hadiah, memberi cendera mata setiap kali ia pulang dari bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. Dan sebaliknya, kita cenderung tidak suka kepada orang yang seperti itu kita suka. Sebaliknya, kita cenderung tidak suka pada teman yang sering ngemplang ketika hutang, yang sering minta uang, atau sering mengatakan kata-kata yang bernada meremehkan kita. Di dalam Al-Quran, Allah mengemukakan bahwa kita cenderung menyukai benda-benda dan orang-orang yang menguntungkan kita karena kita membutuhkannya dalam kehidupan. Misalnya di surat Ali Imran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiaskan pada manusia rasa suka, yakni hubbus syahwat, suka terhadap keinginannya kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas atau perak, kuda yang terlatih, binatang ternak, ladang, yang semuanya itu adalah bekal untuk hidup di dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang bagus kalau kita bisa memanfaatkan semuanya itu. Jadi hal-hal yang disebut tadi di dalam ayat ini semua adalah yang kita butuhkan. Karena itu kita butuhkan dalam kehidupan berarti mereka menguntungkan.
karena itu menguntungkan, maka kita cenderung menyukainya. Hubbus syahwat. Ya. Kecenderungan semacam ini, bahwa kita mencintai diri sendiri dan cenderung mencintai barang atau orang lain yang menguntungkan kita, bisa kita manfaatkan untuk membangun rasa cinta kepada Allah. Ya. Jadi justru itu kita pakai untuk membangun cinta kepada Allah. Bukankah Allah selalu memberi keuntungan kepada kita? Bukankah Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kita? Seperti oksigen. Itu tidak ada siapapun yang bisa menyediakan oksigen selain Allah. Air yang bisa menciptakan hanya Allah. Sinar matahari, bumi tempat kita berpijak, buah-buahan yang bermacam-macam, sayur mayur dan umbi-umbian dari tanaman dan sebagainya. Itu semua dari Allah. Kenapa kita sekarang ini tidak mencintai Allah? Karena kurang memahami itu atau tidak ngeh. Ya. Kita tidak realize, tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya hidup ini 100% bergantung kepada Allah. Kita ini diberi oleh Allah jauh lebih banyak daripada siapapun memberi kita. Tapi kenapa tidak mencintai? Ya karena nggak ngeh tadi. Maka tinggal membangun rasa kesadaran itu aja. Ya. Kalau kita bisa mencintai orang yang suka memberi kita dengan pemberian yang sangat terbatas. Pemberian orang itu berapa sih? Kekayaan dia berapa? Allah kan kekayaannya tidak terbatas. Maka kenapa kita tidak mencintai Allah yang pemberiannya tidak terbatas dan tidak terhitung banyaknya? Kenapa kita tidak mencintai Allah yang kehidupan kita tuh bergantung pada pemberiannya 100%? Selama ini kita tidak atau kurang mencintai Allah hanya karena kita kurang menyadari pemberian Allah dan ketergantungan kita kepadanya. Jadi kita perlu membangun kesadaran itu. Kalau kita menyadari bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah pasti sangat menguntungkan kita, mestinya kita bisa mencintai Allah. Bahkan Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini semata-mata untuk kita. Ya, kalau Allah mengelola alam raya ini untuk kita, betapa banyak itu pemberian Allah. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah itu mengelola, biasanya diartikan menundukkan. Menundukkan itu kalau bahasa Inggris control atau memanage. Ya. Allah itu mengendalikan semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya untuk kamu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, kesalahan kita kan kita tidak mau berpikir. Coba Allah mengatur udara ini bergerak. Yang ngatur Allah untuk siapa? Untuk kita. Kita kalau berada di tempat yang udaranya mandek, kita merasa gerah, sumuk. Tapi kalau ada angin sepoi-sepoi, wah segar. Itu baru gerakan mereka, gerakan angin memberi kesegaran. Ya. Angin itu juga menggiring awan. Awan itu adalah air yang diuapkan dari laut atau dari bumi yang basah. Itu kalau dia naik tidak digiring ke tempat kita, ke pulau kita, ya kita nggak dapat hujan. Kalau nggak dapat hujan, tanaman nggak tumbuh. Kalau tanaman nggak tumbuh, binatang pun nggak ada yang dimakan. Kalau nggak ada tanaman, nggak ada binatang, kita mau makan apa? Jadi angin saja itu manfaatnya begitu banyak. Dari siapa itu? Dari Allah. Dan selama ini kita nganggap ya itu angin biasa. Akhirnya kita tidak bersyukur pada Allah. Kenapa bisa begitu? Ya pendidikan kita selama ini sekuler. Kita hanya mempelajari perilaku alam, tapi kita tidak mengaitkannya dengan penciptanya. Kalau kita mempelajari perilaku alam, kita mesti kaitkan dengan penciptanya. Ya. Misalnya tidak seperti binatang buas yang dimaksudkan untuk dikonsumsi. Ini contoh lain ya. Contoh lain bagaimana Allah membuat atau mengelola segala sesuatu di alam raya ini untuk kita. Binatang ternak. Binatang ternak itu
binatang yang dagingnya kita konsumsi, susunya kita minum. Tidak seperti binatang buas yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi. Allah menciptakan binatang ternak sangat produktif. Dan Allah membuatnya jinak. Coba, binatang ternak itu jinak. Nggak seperti harimau. Nggak seperti ular. Dan Allah membuat binatang yang untuk konsumsi kita. Dagingnya itu dibuat bisa kita makan. Membuat air susunya bisa kita minum. Dan membuatnya jinak ketika kita pekerjakan. Dan membuatnya bisa kita tunggangi. Itu semuanya untuk kita. Mengapa kita tidak menghargai kebaikan Allah terhadap kita? Kalau kita menyadari semua itu, semestinya kita bisa mencintai Allah. Allah mengingatkan kita, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ini terhadap binatang ternak. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak itu, kita menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari binatang ternak itu bisa dimiliki dan bisa ditunggangi dan bisa dikuasai. Bisa dan juga kami tundukkan binatang-binatang ternak itu untuk mereka. Maka sebagian dari binatang ternak itu bisa menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh dari binatang ternak itu manfaat-manfaat yang banyak dan juga minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Bersyukur itu penting. Dari bersyukur itu kita menyadari bahwa itu dari Allah, terus kita bersyukur. Kalau kita diberi kemudian kita bersyukur, rasa syukur kita itu makin mempercepat rasa cinta kita kepada Allah. Lagi yang ketiga, logika yang ketiga, kita cenderung mencintai keindahan. Karena keindahan itu kalau kita lihat itu bisa membuat hati nyaman. Ya, misalnya coret-coretan. Kalau coret-coretan itu harmonis, seimbang, itu kelihatan indah. Bandingkan kalau coret-coretan yang polanya tidak jelas, itu dilihat nggak nyaman. Allah itu membuat segala sesuatu indah. Membuat manusia mempunyai dua mata, yang dua mata itu serasi. Yang satu sipit, satunya juga sipit. Coba, kalau yang satu sipit, yang satu lebar, itu kan menjadi kurang nyaman dilihat. Telinga kita pada umumnya juga diciptakan oleh Allah itu serasi. Dan sebagainya. Nah, itu indah. Dan ketika kita melihat lukisan, kalau kita melihat pelukis lagi melukis, kita bilang, lukis apaan nih jelek? Nah, pelukisnya akan bilang, ntar ini belum selesai, nanti kalau udah selesai baru kamu lihat. Kalau kita umpamakan langit yang biru itu kanvas, sedangkan awan itu coret-coretan untuk dari lukisan, coba, itu kan langit itu selalu dilukis yang tidak pernah selesai karena awannya bergerak terus. Tapi kita ambil fotonya kapanpun itu selalu kelihatan indah. Jadi lukisan Allah di langit itu indah pada momen apapun itu indah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu indah. Bahkan sesuatu yang kalau kita itu dekat itu takut, tapi kalau kita melihatnya dari jauh, kita itu melihatnya indah. Gunung meletus itu berbahaya kalau kita dekat, tapi kalau dari jauh kita itu menikmati indahnya. Sampai di Muria itu di Jogja sana, Kaliurang naik sedikit, itu ada tempat kalau tidak pada posisi bahaya, itu orang pada berdatangan melihat larva yang keluar dari pucuk gunung, apalagi kalau lagi meletus yang kecil-kecil begitu, itu kelihatan indah. Kalau ada rumah terbakar,
kita itu prihatin, kasihan yang punya rumah. Tapi kenapa pada saat ada rumah terbakar, justru banyak orang yang nonton, tidak membantu, tapi nonton, karena melihat keindahan itu. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu itu indah. Kalau kita itu senang dengan lukisan yang indah, dan bahkan kita cenderung suka kepada siapa yang melukisnya, kenapa kita tidak mencintai Allah? Allah berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin." Allah itu membuat segala sesuatu ciptaannya itu indah. Dan dia memulai penciptaan manusia itu dengan tanah liat. Jadi kalau Allah itu membuat segala sesuatu indah, mestinya kita suka melihat keindahan itu. Dan kalau kita suka keindahan itu, kita mesti mengapresiasi siapa yang membuat itu. Daun ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang tipis, ada yang tebal, bahkan ada yang kecil panjang seperti pinus, cemara. Kita lihat semuanya indah. Masya Allah, Allah itu memang jamil. Allah itu indah dan suka keindahan. Mestinya kita bisa mencintai Allah. Yang keempat, kita cenderung menyukai orang yang berperilaku baik dan suka berbuat baik kepada orang lain. Coba kalau kita lihat ada seseorang, dia suka menolong orang lain. Pada masa pandemi itu banyak orang yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya sedikit sekali. Lalu dia menyediakan makanan gratis. Kita kan muji, wah, orang baik itu. Meskipun kita sendiri tidak merasakan atau tidak mendapat bagian dari pemberian itu. Ya, terutama kalau kita itu merasa cukup, itu bukan untuk bagianku, itu untuk orang lain. Tapi kita memuji orang itu. Nah, kalau kita bisa memuji orang lain yang berperilaku baik, meskipun kita tidak merasakannya, kenapa kita tidak memuji Allah, tidak menyukai Allah, yang bersedia memberi rizki kepada siapapun, tidak hanya kepada orang yang berbakti, kepada orang yang kafir, bahkan orang yang menantang-nantang Allah, tetap saja dikasih rizki, dikasih makan, dikasih oksigen. Ya, ini ada doa Nabi Ibrahim yang maunya itu khusus saja. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan keluarganya, Ibu Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di Mekah, itu tanah yang tandus, tapi oleh Allah diberi air Zam-Zam. Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berilah rizki penduduknya itu berupa buah-buahan. Ini doanya aneh. Tanah tandus, gak ada tanaman buah, tapi mintanya diberi rizki buah-buahan. Tapi dituruti oleh Allah. Poin saya, Nabi Ibrahim itu milih-milih man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman saja Allah, iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kira-kira orang kafir nggak perlulah gitu. Tapi Allah menjawab, qala wa man kafar. Orang yang kafir pun akan aku kasih. Fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar. Bedanya kalau orang kafir itu rezekinya sedikit, dan nanti di akhirat mereka akan masuk ke neraka karena tidak bersyukur. Yang kita saksikan, Mekah itu kota yang aman. Ya, pada saat zaman Nabi Muhammad itu, dulu di kiri kanannya Mekah itu banyak penyamun, banyak perampokan. Tapi Mekah tidak pernah dirampok. Bahkan orang Mekah yang bepergian ke luar negeri, kalau ukuran sekarang ke luar negeri, itu nggak ada yang berani merampok kalau itu orang Mekah, sehingga mereka biasa travel seperti yang difirmankan oleh Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Mereka suka bepergian kalau musim panas, mereka pergi ke Syam ke arah utara, dan kalau musim dingin mereka ke selatan ke arah Yaman,
untuk berdagang. Dan mereka itu wa amanahum min ju'i wa amanahum min khauf, ya. Mereka itu tidak perlu kelaparan dan tidak perlu takut, dan makmur sampai sekarang. Coba buah-buahan anggur di Makkah dan anggur di Jakarta, mana lebih murah? Jauh lebih murah di Makkah, padahal di sana tidak ada tanamannya. Jadi berarti begitu gampangnya kita memperoleh buah-buahan di sana. Ya, oleh karena itu setidaknya ada 4 poin yang kita bisa pelajari untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah. Tapi ini pendekatan kognitif. Ya. Insya Allah hari Ahad yang akan datang kita bahas beberapa poin lagi yang lebih ke afektif, yang menyentuh emosi. Ini logika-logika yang kita pakai, yang saya ambil dari ajarannya Imam Ghazali. Nah, itu dengan logika-logika semacam ini mudah-mudahan kita bisa mencintai Allah. Tapi yang namanya cinta itu kan tidak hanya logika, melibatkan perasaan. Maka saya kira perlu besok kita membahas pendekatan yang afektif, bagaimana kita bisa membangun rasa cinta kita kepada Allah. Ringkasnya, pagi ini bahagia adalah hidup tentram, terbebas dari takut dan sedih. Kita bersedih jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Agar tidak pernah sedih, maka jangan mencintai yang bisa hilang. Kita hanya mencintai yang tidak pernah hilang, yaitu Allah. Kita bisa mencintai Allah kalau menyadari, ya, kata menyadari penting, ya. Kita bisa mencintai Allah kalau menyadari bahwa kita mencintai diri sendiri dan mencintai pihak yang menguntungkan kita, padahal Allah selalu menguntungkan kita. Kita mencintai pihak yang menciptakan keindahan, padahal Allah membuat semua ciptaannya itu indah. Dan kita mencintai pihak yang baik budi, padahal Allah itu sangat baik budi. Ya, demikian semoga Allah menanamkan di hati kita rasa cinta yang mendalam kepadanya. Amin.